Kita mulai aja. 5. Mana satu ini? Oh, udahlah, belum jadilah. Pak Ustadz. Nah, Ustadz itu DZ. Tidak nanti kalau sama Ustadz pakai H ya. DH, ekor kuda itu. Bolehkah wanita haid baca Al-Quran melalui HP? Oh, ada lagi melalui HP. Ya mas sekalian, saya ingin terangkan dulu kaedah. Inilah berkembangnya fikih. Fikih itu hukum yang bisa berkembang. Fikih itu hukum yang dipahamkan dia. Perlu kita pakai fikih. Karena barometer hebatnya ibadah kita, berkualitas atau tidak ibadah kita, pakai fikih. Memang tidak ada kita tengok di hadis itu rukun sholat 13. Tidak disebut itu. Rukun sholat 13 ada di sini. Tapi hebatnya ulama Syafi'i kita, ulama-ulama mazhab kita, ulama 4 mazhab dan ulama-ulama kita yang banyak membagi itu menjadi bagian daripada yang apabila dilanggar dia menjadi batal. Itu hebatnya. Rukun sholat ada 13 perkara. Yang pertama niat. 2 berdiri betul, 3 takbiratul ihram, 4 membaca Al-Fatihah. Berkembang dia. Jadi jangan selalu pakai kalau tidak dibuat Nabi sesat. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini kacau. Mana ada hadisnya, Pak? Rukun. Jadi kalau kita pakai fikih memahaminya ibadah ini enak. Ini salah satunya. Mana ada pula di zaman Nabi ini pakai HP? Belum ada HP. Tapi hebatnya nanti fikih itu bisa berkembang, bisa memahaminya. Pak Ustadz, bolehkah wanita haid baca Al-Quran melalui HP? Kita buka dulu tentang kaidah Quran HP. Quran itu kalam Allah, tulisan itu. Kalau dia sudah muncul layarnya Quran, bacaannya nampak Bismillah, nampak ayat Al-Fatihah, nampak semuanya. Kita taruh dia di sini, tak boleh, karena dia sudah jadi Quran. Dia sudah jadi Quran, kecuali dia belum loading. Begitu kita buka belum muncul, masih gambar yang punya HP nampaknya. Itu boleh taruh sini, boleh sekali. Tapi begitu dia muncul menjadi Quran, ini tak boleh bawa ke kamar mandi. Matikan dulu handphonenya. Mau ditaruh di bawah, dimatikan dulu handphonenya. Dinonaktifkan dulu, atau dia dimatikan dulu. Itu dia. Nah, jadi Al-Quran itu kalam yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran tidak? Itulah Quran itu. Jadi Quran itu kompleks dia. Bukan hanya di mushaf itu aja. Tapi kalau kita simak dari pengertian lebih luasnya, kalam Allah. Apa kalam Allah? Perkataan Allah. Ini kalam Allah tidak? A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Allah. Nah, cuma dalam hal ini ada beberapa ulama berbeda pendapat. Untuk yang sifatnya seperti zikir, Al-Quran yang selalu dizikirkannya, seperti membaca Bismillah, atau yang senada dengan itu surah-surah pendek, itu boleh. Dalam kondisi haid pun dia boleh membacanya. Itu dia. Tapi kalau dia seperti dia melanjutkan ngaji dia juz 1, nanti lagi haid lanjut dia juz 2, bukannya Quran HP, tak boleh. Haram, tak boleh. Ada beberapa hal orang yang haid tidak boleh, banyak. Kalau tak saya salah itu minimal 7 itu salah, banyak tuh. Baca Quran, pegang Quran tanpa alas, langsung pegangnya. Walaupun itu percetakan yang buat. Begitulah hebatnya ulama kita memang mengindahkan dan memuliakan Al-Quran. Bukan hadisnya itu. Sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai zahir dan batin. Mempunyai zahir dan batin. Makanya dia tuh berperasaan itu, Bu. Jadi kaedah kita, adab kita dengan Al-Quran ini, ambil Quran, dijunjung, dicium gitu. Dipakai rehal lagi. Kenapa? Supaya tidak boleh duduk kita tinggi dengan pantat ini. Begitulah kita memuliakan Al-Quran. Walaupun dia percetakan ini, percetakan itu, percetakan ini, tapi Al-Quran itu sesungguhnya dia mempunyai zahir dan batin. Dia tahu ibu suka sama dia atau tidak, main-main atau tidak. Maka Al-Quran nanti mencari siapa orang yang main-main dengan dia, yang acuh tidak acuh. Coba tengok nanti, perhatikan kalimat di Al-Furqan ayat
Ayat berapa itu ya? Ayat 30 ya. Ayat 30 Rasul tegak melaporkan satu hal. Nanti lain waktu kita bahas ini. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inilah kaumku yang tak suka kepada Al-Quran. Acu tak acu kepada Al-Quran. Kalau sempat kita ditunjuknya sebagai orang yang tak suka kepada Al-Quran, habis ibadah kita, habis, tak ada gunanya lagi. Masuk neraka, Bu. Kalau ibu tidak bisa baca Quran, ibu bisa belajar. Tapi kalau ibu tak suka, beda hal. Masuk kita dalam golongan ini, tak suka kepada Al-Quran. Orang tak ada harus peka kepalanya, telinganya. Apa ini? Ribut orang, itu dia. Jangan sampai kita tidak memuliakan atau tak suka kepada Al-Quran. Baik. Jadi kalau sifatnya mengaji terus dia dengan handphone itu dalam keadaan haid, hukumnya haram. Baca Al-Quran, pegang Al-Quran, sholat haram, puasa haram, masuk ke masjid haram, apalagi tawaf haram, tawaf. Potong? Itu yang tadi. Kalau seandainya dalam hati gimana? Boleh dalam hati boleh. Jangankan di sini, ibu di toilet ngulang, ini memang Al-Hafiz 30 juz, dia mengulang hafalan. Dalam hati boleh. Dalam hati itu kita memang harus berzikir kita. Kalau bisa jangan putus, zikir terus. Al-Quran itu salah satunya adalah fungsi sebagai zikir. Aja dia. Jadi zikir yang paling bagus itu Al-Quran, membaca Al-Quran itu luar biasa ya. Ibu mengulang hafalan atau hafizah. Ambil alas, sarung tangan, buka Al-Quran yang besar itu. Dia tengok, dia baca dalam hatinya supaya tidak hilang hafalan. Karena seminggu itu tidak mengulang hafalan itu bisa hilang hafalan, bisa hilang. Nah, jadi dia bisa membaca dalam hati atau berkomat kami tidak bersuara. Jadi ya, baik. Pak Ustadz, apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudhu? Ya. Saya ingin buat satu pemahaman dulu. Suami istri itu mahram atau tidak mahram? Kalau bahasa kita yang lebih enak dipahami, suami istri itu muhrim atau tidak muhrim? Muhrim. Mahram lah ya. Mahram berarti ya, muhrimnya ya. Muhrimnya ya. Kalau suami ibu muhrim ibu tak bisa nikah sama dia. Payah betul lah memahami. Paham? Saya tanya lagi. Suami ibu itu muhrim atau tidak? Tidak muhrim. Kenapa tidak muhrim? Karena bisa nikah. Betul. Mana boleh pula nikah satu muhrim, satu mahram. Contoh. Ini Ibu Susi, contohnya. Contoh. Karena sana jauh kali. Oh ada Ibu Susi. Mana Ibu Susi mana? Ibu Susi namanya. Ini contoh. Ibu Susi. Ibu Susi kan bukan saudara saya kandung, tidak. Artinya dengan suami Ibu Susi, ibu kan tidak saudara kandung kan? Tidak kan? Kenapa bisa nikah? Karena tidak saudara kandung, tidak satu mahram. Contoh lagi, Ibu Susi, siapa lagi laki-laki yang saudara kandung? Bilanglah dulu namanya Mael. Ibu Susi mempunyai abang kandung namanya Mael, laki-laki. Ibu Susi pastilah perempuan yang itu kan? Kecuali Susianto. Nama siangnya Susianto, nama malamnya Susi. Bencong. Ibu Susi punya abang kandung namanya Mael. Mael ini tidak bisa nikah sama Ibu Susi. Kenapa? Satu muhrim, satu mahram. Jadi kalau ibu sudah wudhu bersentuhan dengan abang kandung, nggak apa-apa. Tidak batal, tidak perlu wudhu. Betul itu? Jangan betul-betul di hati, enggak juga lah. Saya tak ingin itu. Saya ingin sepakat kita betul-betul paham. Nanti jangan begitu nanti saya letakkan hukum ini,
Kita nggak ragu-ragu lagi. Saya ingin itunya. Nanti digoyang dengan paham lain, nanti goyang. Kacau ini. Nanti substansinya bisa sampai kepada imam. Kacau. Contoh, saya makmum, ibu makmum, berpahamkan kepada kalau bersentuhan dengan tidak mahram batal. Kawan saya ini kebetulan imam, dia paham dia kalau bersentuhan tak apa-apa. Tapi kan kita kan tidak jamin nih kawan saya. Tahu udah pernah kawan tuh, mengence kadang-kadang. Siap wudhu dipegangnya orang rumahnya. Kalau mungkin imam-imam yang ngorok mungkinlah dia jagalah supaya tidak dipegangnya kan. Nah, karena dia takut menjaga paham yang lain. Nanti kalau saya nanti batal, gimana nanti paham yang lain melihat saya? Tentulah batal. Bisa sampai ke situ nanti Bu pengertiannya. Jadi kita ingin kuatkan. Ibu kalau berpahamkan kepada yang batal, saya ingin menguatkan batalnya itu. Kalau tidak batal, maka saya ingin juga menguatkan kepada ketidakbatalnya itu. Jadi kita tak berkelahi dalam hal batal tak batal. Karena pandangan mazhab berbeda-beda dengan alasan-alasan yang memang substantif. Alasan-alasan hukum. Mengapa ibu bisa menikah dengan suami ibu? Karena tidak satu mahram. Suami bukan mahram. Kalau mahram tidak bisa nikah. Jadi suami itu dalam pandangan imam mazhab yang membatalkan itu orang lain, batal. Oleh karenanya kalau dia bersentuhan dengan suami istri, sentuh aja dia, batal. Dalam mazhab lain maksud sentuhan di situ aula mustum nisa itu adalah jima. Suka berjima barulah batal. Kan lebih ekstrim lagi. Kan lebih hati-hati lagi ini pendapat ini. Tapi kita tidak menyalahkan ya. Cuma lebih ekstrim aja. Ekstrim bukan arti salah. Tapi pendapat ini, yang sentuhan aja batal, itu lebih hati-hati. Adalah batal aja. Lagipun juga memperbaharui wudhu itu juga bagus. Contoh kan ada orang dari maghrib sampai isya wudhu itu tahan. Yang lebih bagus itu diperbaharui. Itu bagus. Itu yang paling sangat bagus. Baik. Sentuhan suami istri batal. Kalau gitu wudhu lagi. Kecuali apa namanya itu kuku sama kuku tak apa-apa. Berarti panjang betul kuku dia Ustaz. Kuku panjang tuh. Ada dia. Ada juga yang sama anak selama ini ya enggak? Sama anaknya enggak Pak? Enggak. Ibu dengan anak ibu, bapak dengan anaknya itu tidak batal. Satu mahram. Sama, iya. Jangan nanti bapak nanti Pak, batal wudhu Pak. Kok batal? Itu anak apa? Anak wedo we. Terus pegang-pegang yo. Ya tengok juga yang dipegang. Anak bayi kecil perempuan kalau kemaluannya dipegang batal. Begitu juga anak lanang. Nunun siapa ini? Ibu udah wudhu, pegang nunun. Nanya. Nunun siapa? Nyem batal. Tanpa alas. Tanpa alas batal. Kalau ada alas jangan itu juga tak bagus. Itu juga tidak bagus. Artinya apa? Di sini kita perlunya fikih. Kita perlu fikih. Keke. Itu yang keke itu membayangkan itu. Nunun siapa ini? Nanya anak. Nunun ayah kau lah nih. Ajab itu. Jadi kalau kita mendalami fikih, indahnya ibadah itu bersama fikih ya. Kenapa? Karena berkualitas ibadah kita. Karena kita di situ kita dituntun Bu. Kita dituntun. Kita sholat aja suka berdiri betul. Allahu Akbar. Coba kalau paham tidak pakai fikih. Begitu masuk masjid sambil jalan dia Allahu Akbar. Hati-hati. Dalam 4 mazhab batal bos, batal. Jangan sok paten-paten kali kita dalam ibadah ini. Tak perlu niat ada itu udah dari rumah tidak usah niat. Udah di rumah. Sampai masjid sambil jalan Allah. Batal. Buka fikih mana yang bilang tak batal. Suka dia aja bilang tak batal. Disitulah perlunya fikih. 4 mazhab. 1 niat, 2 berdiri betul, berdiri tegak, betul-betul tegak baru takbir. Belum lagi nanti masuk paham dari Syafi'i, muqarrana dia menyatu takbir dengan lafaz lafi fuadi di dalam, niat di dalam.
Tadi niat di rumah bisa bergoncang, bisa bertukar, nampak kawan, nampak di panjang jalan itu dan lain-lain, bisa berubah niat. Sampai di sana dijazamkan lagi dia. Baik. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang tertinggal ibu ingatkan. Bagaimana hukum kita sholat berjamaah di suatu lapangan, softnya putus-putus? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Tengok juga pula. Kalau pula sini ada lubang pula, ada tiang pula putus lah. Ada tiang. Enggak ada tiang Pak Ustaz. Berarti ada orang sakit. Enggak sakit Pak Ustaz. Loh, apalah itu? Untuk hari ini yang boleh dia sholat tidak putus-putus sosoknya, itu karena ada penyakit, ada virus, ada wabah. Makanya pemerintah anjurkan jaga jarak, social distancing. Salah sebut mau koncing. Apa namanya? Allah payah kali pun sosial, putus hubungan, distancing. Nah, distancing ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi boleh. Kalau masa wabah kita sholat putus-putus boleh. Masa wabah, masa pandemi, menghindari di suatu tempat itu ada wabah. Contoh, terkadang di satu negeri tidak semuanya ada wabah, tapi ada beberapa provinsi, ada beberapa kecamatan, ada kabupaten yang ada wabah. Maka di dalam fikih wabah, orang yang dalam masa menjaga wabah, boleh dia tidak sholat berjamaah pun boleh. Apalagi cuma sekedar sopnya putus-putus. Oh, paten kali masih sholat dia. Ibu biasa, bapak biasa sholat di masjid, memakmurkan masjid. Tapi tiba-tiba datang wabah. Pemerintah bilang, jangan keluar rumah, tutup masjid. Boleh. Kenapa? Karena wabah. Menyelamatkan diri itu dari musibah itu jauh lebih penting dari sekedar kita menegakkan ibadah. Karena ukurannya mati. Kalaupun mati bukan kita aja, orang lain juga ikut merasakan matinya. Karena wabah itu bisa menular. Gitu ya, masa wabah. Cuma dalam fikih yang terkadang perlu dalam pembahasan, benarkah itu wabah? Itu dia. Kalau tidak wabah, siapa yang menanggung dosa orang yang tidak ke masjid? Siapa yang menanggung dosa orang yang tidak sholat? Maksudnya tidak sholat berjamaah maksudnya. Kalau dia memang tak sholat, itu memang panyogan dia, memang pamalas gitu ya. Tapi karena semuanya pula di pemerintahan ini sudah semuanya elemensi masyarakat sudah menyatakan, semua orang-orang yang berkompeten di negara ini sudah berkata wabah, ibu ikut pemerintah. Ulama kita berkata wabah, dokter kita berkata wabah, semua yang berkata wabah, berarti wabah lah itu. Baik. Berdosakah kita menegur ibu? Alasannya karena keluar tidak pakai hijab. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Menegur tidak? Kalau mengamuk ya. Homa nih, tak ada kalau Muhammad udah tua tanah segala macam. Mereket bah, tak boleh. Berkata aja haram hukumnya. Apalagi panjang repetnya itu, 5 kilo. Judulnya 1 on, repetnya 5 kilo. Haram, tak boleh. Nasihati dan tegur. Kalau menegur, terkadang gini, bahasa kitanya menegur. Tapi dalam kenyataannya mengamuk kita kadang-kadang. Tak boleh. Orang tua itu sensitif. Ibu tuh tidak ada salah dalam pandangan mata anak itu. Artinya begini. Dalam mata ibu tuh anak tuh tak ada hebat-hebatnya, tak ada dewasanya, tetap kecil anak tuh. Betul nggak? Ibu semua kan punya anak. Mana ada hebatnya anak tuh dalam pandangan mata orang tua? Kau masih anak. Anakku nak, kau anak. Kau belum paham nak. Anak. Kita yang lebih paham itu. Kalaupun dia salah-salah ngomong, enak kali buat tengok. Kenapa? Anak. Maka anak kalau sudah jadi camat, jadi bupati, jadi anggota dewan, muliakanlah orang tua. Jangan sok gaya pula, udah anggota dewan pusat sekarang aku bah, ini tamu kehormatan ini ya. Ini bukan tak agen-agen tambang ini bang, ngerinya pusat. Udah mama belakang, bapak tengok ini pejabat daerah ini. Oh enggak, tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Ibu tuh dimuliakan betul. Karena di mata ibu kita ini tetap sebagai anak. Tidak lebih. Tidak ada jenderalnya pangkat kita ini di depan ibu.
Tidak ada bupatinya pangkat kita ini di depan ibu. Tidak ada kita ini hebatnya wakil rakyat di depan ibu. Tetap di depan ibu kita sebagai anak. Kalau begitu teknis menegur itu yang harus diperbaiki. Macam mana Pak Ustadz? Dipujuk lah, Mak. Oma pakai hijab lah. Malulah kita nanti. Aku kan guru ngaji di sini. Ya. Aku yang guru ngaji, aku tidak. Apa ke lama? Jadi emang betul-betul dijaga lah ya, semuanya dijaga. Karena untuk merubah sesuatu yang tidak ibadah menjadi ibadah itu sulit. Butuh perjuangan. Menghilangkan kebiasaan orang yang tidak sembahyang menjadi sembahyang itu sulit. Ustadz, apa hukumnya suami menyembunyikan uang gaji? Hukumnya haram. Ini perlu tahu. Tapi ibu jangan pala moga-moga kali. Di dalam uang suami adalah uang ibu. Tapi di dalam uang ibu tidak ada uang suami. Moga lah. Moga. Itu yang perlu tahu. Di dalam gaji suami itu ada hak ibu. Gaji suami ada hak ibu. Ada hak anak-anak. Kalau dia pelit, boleh dicuri, boleh diambil untuk belanja. Kan ada polis kali. Awak berkali-kali mengintip-ngintip uang gaji di mana taruhannya? Di bawah bantal, sono ambil jebet. Belanja. Berdosa apa usah tidak? Untuk makan anak-anak tidak berdosa. Tapi dulu di sahur pula disuruhnya tak ada. Bagi dua kita bang, tak ada kalau ini bang, kau aja pula. Itu kacau ya. Jadi hukum menyembunyikan uang gaji pada dasarnya dilihat alasannya apa ya, substansinya apa ya. Kalau memang semuanya pula sudah cukup, bahkan uang saku, uang jajannya semua ada, gaji dia berarti sembunyikannya sah-sah aja. Mungkin barangkali untuk orang tuanya ya. Untuk orang tua, bolehkah saya mengasihkan uang gaji untuk orang tua? Boleh. Apalagi pula suami. Tidak ada hebatnya suami itu kalau tidak orang tuanya, omaknya dibolonya. Itu dia. Jadi ibu selaku istri dukung suami. Bang, omak tuh bang, kemarin bang. Biar kita bolo bang. Sorga. Mengapa ibu masuk sorga? Dan bukan ibu aja masuk sorga. Kedua orang tua ibu garansinya sorga. Kenapa kedua orang tua ibu dikasih sorga? Karena dia memiliki anak perempuan yang patuh kepada suaminya. Istimewa. Sedangkan suami itu hebatnya, dia tak bisa masuk sorga kalau tidak bisa memuliakan orang tuanya. Jadi sorga dia di tapak kaki omaknya. Ibu bawa, bang, sorga itu bawa kemarin. Memang kau beda, biniku yang luar biasa lah. Siapa nama kau? Nama Kulina Bosat. Baik, dipanggil beda. Karena kan gitu. Nama cantik, panggilnya tak siap. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah orang yang bertato itu tidak diterima sholatnya? Yang tidak diterima itu orang yang tak sholat. Bukan orang yang bertato. Kita bahas tato. Karena yang tak bertato itu tak sholat. Betul. Cuma Pak Ustadz, imam kami bertato. Dia udah tobat. Jadi apa yang mau dibahas? Tak mungkin dikelokakkan, diambil setrum tuh dipanaskan, gosok tuh. Gambar ayam naga, gambar ayam patu kan ada itu. Kan ada yang punya sio ayam, sio kucing, sio nanti bilang tak enak udah itu. Sio ular. Ayam, dia suka ayam jago karena dia selalu melaga ayam. Jadi dipanaskan setrika tuh, gosokan tuh, membelok lah macam ular ayam itu tadi. Itu tak bisa. Kenapa? Sudah mencederai, hukumnya haram. Jadi bagaimana Ustaz? Tobat dan lakukan. Memang sekarang saya ada dengar itu dari kawan-kawan juga. Ada alat yang canggih sampai biayanya 1 juta atau 1,5 juta ya. Bahkan lebih dari itu, mungkin 2 juta. Itu di laser dia, dicabut dia. Bisa dia di laser. Di sinar dia hilang. Bisa terangkat itu, tato itu. Itu hebatnya, canggih. Nanti bisa. Kalau dia tak ada duit, bisa nanti dari jemaah TTN untuk bisa membiayai dia. Enak ada ya Ustaz. Kalau sudah dia imam kita, udahlah kita bantu. Karena pun dia juga ingin bebas dari hal-hal itu. Jadi sholatnya diterima. Tobat, Bu, tobat. Harus tobat.
Apalagi yang kalau yang jenis tato itu yang saya tidak ahli tato kali. Ada katanya permanen itu yang ke dalam itu dia tidak masuk air wudhu. Pokoknya intinya gini, jika tidak masuk air wudhu ke dalamnya, tak masuk wudhu, macam kutek inai bata kan gitu, kan pernah melihat tuh kuku taruh inai, dia menempel dia, air wudhu tak masuk, ini wudhu batal. Jadi bagaimana Pak Ustadz status seperti ini? Tobat, hanya satu jalannya tobat, baru Allah terima. Kenapa? Mandi wajibnya tak masuk air, itu semua badan habis. Cuman itu Pak mungkin pula mau dikelokakkan kulit itu, tak mungkin, menyakiti. Jadi taubat, terus lakukan upaya-upaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan tato. Oke, saya pikir itu aja. Ada lagi Bu yang kira-kira yang tak dicatat bertanya, silakan. Iya. Ini kalau kita sholat berjamaah, ya, rame, ada seorang ibu atau dua orang ibu membawa anak, diselipkan bagian kita sholat. Dimasukkan ke dalam jilbab begini, telukungnya. Di sebelah kita. Oh, sebelah kita. Apa itu sah apa enggak? Kita sholat berjamaah, karena ada ibu kadang anaknya enggak mau pulang. Oh, iya. Apakah satu tidak Pak Ustadz ya? Baik, berarti Ibu khawatir ya kalau anak itu bawa najis dia. Kalau dia pula ada pula beraknya pula tak sah itu. Karena yang membuat tidak sah itu najis. Tapi maksud saya ini mungkin Ibu berkata, mungkin maksud Ibu itu apakah putus sopnya Pak Ustadz? Kalau sahnya sah. Baik. Dalam pandangan satu mazhab, bahwasanya anak-anak yang belum sunat gitu ya, anak-anak yang masih main-main lah, namanya pun anak-anak. Kadang-kadang dia sholat tuh nengok sana sini, lari ke sana sini, maka itu memutus soft. Kalau kita ada anak kecil, apalagi Jumat, ini selalu ayah-ayah nih. Pilihlah tempat yang sudut belakang, cari belakang, jangan sop-sop muka. Kalau bisa sop pertama, 2, 3, 4, 5, apalagi masjid besar, itu yang memang semuanya memang orang-orang yang dibebankan hukum, mumayyiz, orang-orang yang dewasa. Bukan orang yang anak-anak ada di tengah-tengahnya, kacau, jangan. Ada pun anak-anak taruh sudut di ujung, langsung dia ke tembok aja dia. Kalau tidak nanti anak-anak itu bisa memutuskan soft. Ini juga. Jadi kan kita sama-sama kawan-kawan ini kan nanti ada diingatkan. Cemana ada ditegur nanti. Dia tersinggung dan ini kadang-kadang susah di sini dia. Berarti Pak kita kalau bawa anak posisi belakang. Sama juga dengan gini. Kita bawa orang tua ujur. Tak bisa lagi dia berdiri, duduk aja lah. Carilah sudut di tempat sudut supaya tidak mengganggu. Sop-sop tengah. Ya nanti udah hajab kali waktu, kangkang pula juga deh. Aja. Ada gitu, ada. Sop pertama itu ayah-ayah itu. Kakinya ke depan gini. Alah, tak cocok. Ini imam, dekat imam lagi sini. Oh, ini kan kadang-kadang kan tak tepat ya. Kita tidak membahas tentang wilayah sah atau tidak sah, sah aja. Dalam hukum sah. Tapi tak cocok susunannya. Maka imam yang menengok hal ini, Pak, Bapak tak bisa, Bapak cari tempat sudut. Aku pun payah berjalan ini bos, aku gotong. Besok jangan sini lagi ya, cari sudut. Ya. Imam pun berhak juga Pak. Iya. Oh, dialah orang yang paling berhak di masjid tuh. Imam itulah orang yang paling berhak mengatur shaf. Bapak geser, ini masuk. Dia orang yang pertama. Dan dia bisa menahan diri. Ini sholat belum bisa saya mulai ini, belum bisa. Kenapa? Itu shaf masih lagi berlubang. Masuk. Disinilah kecerdasan, kehebatan wilayah imam. Atau disinilah kebijaksanaan imam itu. Imam itu punya wilayah bijaksana. Kenapa? Karena imam itu pemimpin. Perbedaan pemimpin dengan tidak pemimpin di bijaksananya. Kalau pemimpin dia punya kebijaksanaan. Kalau tidak, tak bisa. Wakil aja pun payah kadang-kadang. Baik, silakan yang lain. Ada yang lain? Jangan malu-malu Bu, jangan sungkan-sungkan. Nanti pertemuan yang akan datang Pak, baru
baru satu orang, saya suruh buat pertanyaan dari rumah, jadi satu jemaah satu. Oh, cocok. Ya. Nah, waktunya aku Pak dimulai dari jam 1:30 tadi jemaah udah. Oh iya, sudah cerita misalnya dia siap. Ya. Paham saya, paham. Ya. Tadi ada hal-hal yang sangat memilukan dan memalukan. Enggak Pak, masalahnya kan nanti dari satu jemaah satu pertanyaan Oh iya. masing-masing, jadi Iya. agak banyak. Banyak pertanyaannya, baik. Tapi pun begitu pun Bu, walaupun ada nanti yang kedua pertanyaan, lupa pertanyaannya, Ibu jangan sukan-sukan ya. Jangan segan-segan. Tanya aja. Karena kita ini sudah macam satu keluarga. Kita sudah biasa kita halakoh begini dalam ceramah. Mudah-mudahan nanti di surga nanti kita ketemu semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Ya. Ya Bu. Ini ada juga saya dengar sebagai Kristen juga orang bilang, katanya kalau suami istri itu bersentuhan tidak batal asalkan jangan sir. Apa benar? Iya. Satu paham mazhabnya. Di antara mazhabnya ada pahamnya itu bahwasanya masuk sirnya itu adalah ada sur di hati. Kalau sentuhannya gini aja tak apa-apa. Memang tidak disengaja. Karena itu bukan hati sengaja. Aku nggak sir ya. Itu juga hukum tidak juga bisa dimainkan begitu. Memang tidak sengaja. Kemudian dan tidak sir. Memang paham dia kalau sir baru dia batal. Ada sur, ada dia batal. Nah gitu dia. Jadi Syafi'i terlepas sir atau tidak sir, sur atau tidak sur, bersentuhan batal. Yang paling aman Ibu ambil itu aja. Yang paling aman. Ibu kan masih ragu-ragu nih kan? Mana ini? Yang paling aman itu. Berarti kan disengaja ya? Iya. Kecuali nggak disengaja kan? Cari aman aja. Iya. Oh mama dia katanya begitu ya? Nggak ada nafsu lah. Itulah tadi. Ada kawan saya Ustadz juga bertanya. Dia mungkin pening dalam hal ini. Pak Ustadz minta izin ya. Imam kami ini paham. Dia berpahamkan kepada bersentuhan suami istri itu tidak batal. Kecuali sir. Itulah ya. Kecuali dia sur. Itulah bahasa kita lebih enak lagi. Apa sir-sir nggak ngerti. Sihir itu apa nih? Sihir sarasur nggak ngerti. Sur dia sur. Nafsu. Nafsu dia sur. Kecuali nafsu baru dia batal. Permasalahannya Pak Ustadz, di hati ini kan kita kan tak tahu sir tak sir. Itu satu. Kita punya paham bahwasanya taruhlah dia tidak sur, tidak sir dan tidak sur, tapi dia bersentuhan. Dalam paham kita Pak Ustadz, kalau sudah bersentuhan itu kan batal. Orang yang aku tengok dia bersentuhan, ya mungkin barangkali dia tidak sir atau tidak sur, tapi dia tidak wudu lagi. Sanksi ke Pak Ustadz dan jadi imam Pak Ustadz. Makanya di sini pilihlah imam itu yang memang imam itu sepaham dengan kita. Kira-kira begitulah mananya. Contoh begini. Masjid umum kita tengok. Ini pakai doa bersama ini, pakai zikir bersama. Berarti pahamnya Syafi'i. Seandainya saya tidak berpahamkan berpaham Syafi'i, saya harus menahan diri jangan imam di situ. Walaupun itu dekat dengan masjid saya. Kira-kira begitulah. Untuk menjaga ini. Karena menjaga hubungan yang baik ini, itu jauh lebih penting daripada sekedar kita mau ibadah aja. Itu menjaga itu. Supaya tidak terjadi fitnah. Jadi kalau tidak saling menjaga, kacau ini. Itu Pak Ustadz. Dia lagi yang imam Pak Ustadz. Aku pun sanksi Pak Ustadz. Apakah dia bersentuhan atau tidak? Yang penting dia berpahamkan kalau bersentuhan tidak batal. Cuma dalam masalah kita ini sudah berpahamkan kalau sentuhan batal. Ku tengok sanksi ku Ustaz. Enggak warak-warak kali dia pun Ustaz. Ku tengok dipegangnya orang rumahnya, dia wudu lagi. Dia tidak wudu lagi, dia langsung sholat mengimami kita.
Nah, yang pertama jawabannya, imam itu pernah menjawab sih memang sih, imam itu pernah menjawab, memang itu sih, memang sih, maksud saya memang sih imam itu pernah menjawab. Tapi masalahnya kita tak enak, betul Bu? Kalau sudah tidak enak di hati, gimana lah? Ragu, tak enak ibadah itu lagi mau diteruskan. Nah gitu deh. Baik, keraguan itu harus kita campakkan menuju kita kepada ketidakraguan. Kepada ketidakraguan ya. Ya, silakan. Kalau misalnya kayak saya gitu Pak sama abang ayah atau adik ayah yang laki-laki hidupnya batal atau tidak? Mahram ini. Abang ayah. Iya, uak atau adik ayah. Itu mahram. Kalau sama sepupu Pak? Laki, ya misalnya. Dia kalau dia bisa nikah, batal. Itu aja dia kuncinya. Kalau dia bisa nikah batal. Contoh, ibu punya anak, ibu punya saudara kandung, sama-sama perempuan, dah. Anak ibu laki-laki, ini perempuan, nih saudara kandung nih, ini bisa nikah. Tapi kalau ibu laki-laki punya anak, tak bisa nikah nih. Wali dia. Jadi dia rumusan itu aja dia. Kalau dia bisa nikah, batal. Mama sama menantu nggak batal. Enggak batal. Ibu punya menantu. Karena ibu berarti menantu ibu perempuan. Laki-laki atau perempuan. Mana? Hah? Kalau adik dari mama, Adik. Apa? laki-laki dari mama. Adik mama laki-laki. Nggak bisa. Apa itu Bu? Kalau bahasa apa ini? Obama, adik mama kok. Nggak bisa lah. Nggak bisa nikah. Bisa nikah gitu? Kesukuan batal. Ya itu deh. Terkadang gini, terkadang dalam hal kesukuan ada itu terkadang dalam fikih dia bisa nikah, dalam adat dia tak boleh nikah. Itu dia. Maksud saya, secara fikihnya dia kalau dia bisa nikah, berarti dia batal wudhu. Itu aja Bu, kuncinya. Mama kakak ini Pak perempuan kan namanya. Iya. Adik mamanya itu laki-laki. Ibu kakak ini sama umnya itu batal atau enggak? Itu tidak batal. Iya. Memang kata bapak itu nggak batal, makanya Nggak batal. saya tanya. Karena kan dia Iya. nggak nampak. Tapi mau sholat itu minta dihitung. Iya. Kalau sama aku nggak batal. Karena dia mahram, itu mahram ya. Maksud saya tadi begini. Secara fikih dia bisa nikah. Tetapi secara adat, istiadat, kesukuan, marga dan lain-lain dia tak boleh. Tapi dalam pandangan fikih maksud saya, batalnya wudhu itu dalam pandangan fikih. Itu dia maksud saya. Contoh, kan ada itu yang saya tahu tuh kawan saya itu. Dia marga ini dia satu marga. Tak boleh nikah. Memang dalam bahasa marganya karena adat dan leluhur tak boleh karena menjaganya. Itu sah saja. Tapi dalam pandangan fikih, kalau dia orang lain, dia boleh nikah. Dia boleh nikah ya, orang lain. Yang penting dia jangan satu mahram, gitu dia. Tapi begitu hebatnya orang bermarga ini menganggap itu satu mahram karena satu satu rumpun gitu ya. Satu marga. Contoh, mau sama-sama Siregar. Pak bisa lah, kau kan adik aku, kau kan abangku, masa kita nikah? Kira-kira maknanya ke sana itu. Karena menjaganya, rujukannya memang adik kandung juga. Aku kan adikku, kau kan abangku. Kira-kira begitu juga. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan adat istiadat begitu aja. Karena begitunya orang-orang dulu, leluhur kita menjaga itu supaya kita menikah dengan orang lain supaya luas keturunan ini. Itu salah satu hikmah pernikahan itu memperluas keturunan. Kalau sama ini aja sekampung, wah ini juga bisa, ini juga. Ini aja lah penjaga kampung. Ada gitu.
Sekali sama orang Medan, sama orang Spiongon, Silomlong, bahkan Batu. Itu. Ini sini umput-umput aja, umput. Malah ada pula tuh lingkungan sana tak boleh di kampus sini. Mak kacau. Sini aja. Nah, itu juga tidak boleh. Baik, silakan yang lain. Pak, kalau mengkodok sholat kita sholat maghrib duluan kan, habis itu kita kan biasa wiritan apa. Nanti mengkodok yang ini tadi menggantikan langsung habis itu baru wiritan boleh. Habis maghrib lah ini waktu sholat maghrib. Nah, habis itu biasa kan wiritan apa zikir, tapi nggak kita laksanakan, langsung kita mengkodok sholat Boleh. tadi. Boleh. Nah, baru nanti setelah mengkodok itu Boleh zikir, boleh. Iya. Karena kekhawatiran habisnya waktu maghrib ya. Iya. Boleh ya. Maghrib singkat. Ibu yang tinggal sholat atau hari ini ada yang sholat? Oh, ini wajib sholat semua nih. Wajib sholat ya. Malam. Hari ini nggak tahu. Kalau ada hari ini sholat zuhur, besok ganti. Sengaja aku sholat hari ini zuhur nonton Allahu Akbar. Hari ini itu diganti dengan adaan kalimatnya. Adaan nilai ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Allahu Akbar. Selesai 4 rakaat ganti lagi. Ganti. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat kodoan nilai ta'ala. Itu dia kalimatnya. Ibu sholat seperti zuhur seperti biasa. Cuma jangan dikurang-kurangi. Ku tengok Pak Ustaz, mengapa kau kurangi? Karena ku tengok orang tuh sholat zuhurnya 2 rakaat Pak Ustaz. Itu jamak. Kosor jamak 2 rakaat. Kalau jamak ayam tidak, 4 dia. Kalau kosor jamak baru 2. Baik. Nggak pakai koma itu Pak. Kalau yang Pakai komat. kalau yang subuh, Kalau yang kodok, kodok tetap. kodok. Pakai. Membedakan sholat fardu dengan tidak sholat fardu adalah iqomah. Ibu yang lalu kan pernah kita bahas, memang masalah kodok ini belum. Ibu sholat zuhur jama, udah selesai. Udah, berdiri lagi. Qomat, kerjakan sholat asar. Jama atau kosor jama. Lakukan qomat sebelum sholat. Iqomah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan seterusnya. Atau itu Pak, itu kalau kita ketiduran waktu subuh gitu kan. Nah, kita ketiduran, terbangunlah kita tajam duduk, kita ambil wudhu, kita sholat subuh pakai komat juga. Ya. Kalau sholat walaupun ketinggalan, sholat tuh terlambat. Subuh udah setengah 6. Jam 6:15, setengah 7 Pak Ustaz. Udah terang Pak Ustaz. Qomat. Harus qomat. yang sholat sunnahnya Tidak, sholat sunat tidak qomat. Macam mana pun hebatnya. Kalau udah kesiangan gitu, sholat sunat sholat siang. Tak usah lah lagi. Langsung lah. Sunnah nggak koma? Ya. Koma nggak? Enggak. Mana ada sholat sunat? Tidak ada iqomat itu sholat sunat. Dan tidak ada sholat sunat iqomah. Macam mana pun hebatnya sholat sunat itu rame betul. Sholat Idul Fitri rame kan? Rame. Ada komat? Ayo, komat. Imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, tak ada itu. Asyhadu anna Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tak ada. Hah? yang ketinggalan yang wajib aja lah, pakai komat. Kalau yang ketinggalan? Maksudnya Yang sholat wajib. ketinggalan sholat, apa yang wajib itu tak subuh gitu ketinggalan kesiangan, Iya. kita komat dulu lah. Iya, komat dulu. Komat dulu. Yang boleh tidak komat tuh kalau kita berjamaah. Kita terlambat. Kita tengok, oh Allah Akbar. Tak lagi komat Allah Akbar, Allah. Dia ikut berjamaah tapi dia komat, tak ada itu. Karena sudah komat imam tadi ya. Muazin tadi sudah komat. Baik. Ya, jadi setiap sholat fardu komat, terlambat tidak terlambat. Kecuali dia berjamaah, baru. Ibu mau terlambat, ibu sholat sendiri, tengok jam udah kesiangan. Tetap iqomah ya. Ya. Di bulan Syawal itu Pak, mana lebih baik mengganti puasa yang wajib atau mengambil puasaan? Ya, ibu yang pertama ibu lakukan niat puasa. Niat puasa mengganti
Maka di situ juga ibu akan dapat nanti niat, akan dapatkan pahala puasa 6, puasa Senin Kamis, kan itu. Bahkan puasa 3 hari di pertengahan, 13, 14, 15 setiap bulannya. Kalau pas pada jatuh itu kita mengkodo puasa wajib. Jadi kodo dulu, niat kodo. Iya. Nah, jadi dalam satu pendapat boleh kita meletakkan niat kita. Niat pertama kita kodo, niat kodo. Tapi kita memang tahu di situ kita kita tahu di situ hari Senin. Maka kita dapat nilai puasa sunat Senin. Kita juga niatkan untuk puasa sunat 6 hari. Maka dapat itu. Banyak pendapat-pendapat yang kuat menyatakan tentang boleh. Jadi wajib yang sunat ngikut. Ya. Silakan yang lain. Saya pikir itu aja dulu. Kita break. Sama-sama. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.